Bangsa kita pasti tidak asing dengan POC. Setiap kita pasti sudah pernah mempelajarinya di kelas sejak SD, bahkan hingga SMA. Perusahaan multinasional pertama di dunia ini berbasis di Belanda, dan sejak berdirinya pada 20 Maret 1602, nilai VOC bahkan mengalahkan semua perusahaan multinasional hari ini. Kekayaan POC yang selama 350 tahun mencengkramkan cakarnya di Indonesia ini setara dengan perusahaan semisal Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, Berkshire Hathaway, Tencent, dan Wells Fargo jika disatukan. Menurut DutchReview.com, fakta bahwa perusahaan paling bernilai di dunia saat ini, yaitu Apple, ternyata bernilai sekitar 11% dari nilai puncak POC pada saat itu. Namun kini, mari kita mencoba untuk menyelidiki lebih dalam apa sebenarnya intrik dan sebab musabab yang membuat POC mendaratkan kapal-kapalnya di dunia Islam.
pada akhir abad ke-15, Eropa mulai mati-matian mencari jalan untuk bisa mendapatkan jalur ekonomi dan perdagangan yang baru. Berbekal kapal-kapal warisan peradaban Islam di Andalusia, dimulailah ekspedisi demi ekspedisi mencari dunia baru. Karena mereka sudah putus harapan untuk bisa bersaing dengan kekuatan ekonomi Islam di Asia, Afrika, dan Eropa, kita pada akhirnya akan mengenal orang-orang seperti Bartolomeu Dias, Hernan Cortés, Francisco Pizarro, Vasco da Gama, Columbus, dan lain-lainnya sebagai pelaut yang hari ini ditokohkan sebagai pahlawan. Bahkan dalam buku sejarah kita, VOC adalah evolusi dari penjajahan itu, penjajahan mencari tanah baru yang berubah menjadi penjajahan gaya baru. Dalam perjalanannya, VOC adalah perusahaan pertama yang memperjualbelikan masyarakat Afrika yang mereka tawan menjadi budak dan dikirim ke kota-kota Eropa. Yang tercatat, mereka menjual lebih dari 50.000 muslim Afrika sebagai budak. Dalam perjalanan karir perusahaan ini pula, mereka bersinggungan banyak dengan kekhalifahan Utsmaniyah yang saat itu menjadi benteng kaum muslimin. VOC banyak menghembuskan nafas pemberontakan dan mendanai aksi-aksi teror di pesisir wilayah muslimin. Pada 1873 misalnya, Belanda menyerang Aceh yang saat itu memiliki banyak relasi dengan kekhalifahan Utsmaniyah. Istanbul dengan cepat segera mengirimkan armada lautnya untuk membantu para pejuang Aceh. Namun di tengah perjalanan, armada ini harus berbalik arah ke Yaman untuk meredam pemberontakan. Wahai saudaraku, jagalah persatuan umat, jagalah bangsa dan tanah air ini. Pergunakanlah segala karunia yang Allah berikan dengan sangat melimpah di negeri ini, dengan arif dan bijaksana, dibarengi dengan rasa syukur, karena sejarah membuktikan apabila persatuan itu runtuh, harga yang harus kita bayar cukup mahal.